Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Nur dengan NIM 90100120099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai noun. Noun atau kata benda dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena noun di sini yang digunakan untuk menamai benda-benda fisik maupun benda-benda abstrak. Nah, pada video ini saya akan membahas 3 bagian penting dari noun, yaitu definition of noun, definisi dari noun, yang kedua function of nouns, fungsi dari noun, dan yang ketiga kinds of nouns, jenis-jenis dari nouns. Selanjutnya, yang pertama, definition of nouns. Definition of nouns, definisi dari noun adalah kata benda yang digunakan untuk menamai yang pertama a person. Noun yang digunakan untuk menamakan person atau orang, contohnya Anto, Mikhail, dan Budi. Yang kedua, an animal, noun yang digunakan untuk menamai animal, hewan, contohnya lion, cat, dog. Yang ketiga, noun yang digunakan untuk menamai place atau tempat Indonesia Makassar, quality, brightness, confident. An idea, noun yang digunakan untuk menamai sebuah ide, justice, cleanliness. Yang keenam, an action, yaitu noun yang digunakan untuk menamai sebuah aksi. Contohnya run, play, cut. Dan yang terakhir, things. Noun yang digunakan untuk menamai sebuah kata benda, contohnya book, house, car. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari definisi of nouns di sini yaitu kata benda yang digunakan untuk menamai kata benda baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk abstrak. Oke. Next. Yang kedua, function of nouns. Nah, function of nouns di sini terbagi atau memiliki 7 fungsi. Yang pertama, subject of verb. Fungsi pertama dan paling umum dari noun adalah subject of verb. Sebagai subjek, noun biasanya berada di permulaan sebuah kalimat, tepat di depan verb. Kita ambil contoh di sini, Rio is the best student in our school. Rio merupakan siswa terbaik di sekolah. Nah, Rio ini merupakan subjek atau subject of verb. Dia berada pada awal kalimat, Rio. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa saat menjadi subject of verb, noun bisa didampingi oleh artikel a, an, and the. Nah, contoh kedua di sini kita bisa lihat subject of verb-nya di sini ialah book, kemudian diikuti oleh artikel the. The book is on the table. Ya, di sini subject of verb-nya ialah book, kemudian diikuti sebuah artikel the. Jadi ini bisa ya. Kemudian yang kedua, direct or indirect object. Selain menjadi subjek, noun juga umum menjadi objek dalam sebuah kalimat. Noun bisa menjadi objek langsung atau direct object maupun objek yang secara tidak langsung atau indirect object. Kita ambil contoh, don't put the glass on everywhere.
Jangan menaruh gelas sembarangan. Di sini ini merupakan contoh dari direct object. Ini the glassnya yang menjadi direct object atau objek yang secara langsung. Yang kedua, indirect object. Contohnya, she gives her sister a doll. Dia memberikan kepada adik saudaranya sebuah boneka. Ya, ini a doll ini kita bisa lihat, a doll ini merupakan indirect object atau objek yang secara tidak langsung. Catatan untuk kita sebagai objek noun di sini bisa didampingi oleh kata tambahan seperti pronouns, determinan, adjektif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, subject or object complement. Yaitu subject complement di sini adalah noun yang diucapkan setelah linking verb. Apa itu linking verb? Ialah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan komplement itu sendiri. Sedangkan object complement digunakan untuk noun yang muncul setelah direct object. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh subject complement. John becomes a teacher. Nah, a teacher ini merupakan subject complement. Ya. Dia menjadi kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan komplement itu sendiri. Jadi ini merupakan contoh dari subjek komplement. Yang kedua, object complement. She made his son a toy. A toy ini merupakan object complement, ya. Ini object complement yang digunakan yang muncul setelah direct object. Kemudian yang keempat, object of proposition. Kita harus tahu ini. Proposition adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya proposition ini kita bisa menemukan sebuah objek. Contohnya saja, Mom will visit Jakarta in the afternoon. Nah, in the afternoon merupakan object of proposition. Dia memberikan keterangan tempat maupun waktu. Jadi dia memberikan in the afternoon, sore hari. Dan yang kelima yaitu modifier of noun. Ini merupakan fungsi terakhir dari noun, ialah sebagai modifier dari noun lainnya. Dalam bahasa Inggris di sini modifier berarti kata yang memberikan tambahan makna bagi kata lain. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa mengubah noun lainnya menjadi noun phrase atau compound noun. Kita bisa lihat contohnya di sini, football. Foot artinya kaki, ball artinya bola. Kaki sama bola. Ini merupakan dua kata yang ketika digabungkan menimbulkan sebuah kata baru. Ya, kata yang memberikan tambah makna untuk kata setelahnya. Yang kedua, beautiful girl. Beautiful, cantik, girl, wanita. Artinya wanita yang cantik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kinds of noun. Yang pertama, countable and uncountable noun. Countable noun ialah kata benda yang bisa kita hitung jumlahnya, yang bisa kita ketahui jumlahnya, yang dapat kita tahu berapa jumlahnya, yang dapat terlihat lah. Contohnya saja, book, pen, orange. Di sini kita bisa tahu satu buku, dua buku, intinya dapat kita tahu jumlahnya. Itu bagian dari countable noun. Sedangkan uncountable noun ialah kebalikan dari countable. Ialah kata benda yang tidak dapat kita hitung, yang tidak dapat kita tahu jumlahnya. Contohnya sugar, salt, hair. Nah, sugar di sini kita tidak tahu jumlahnya. Kita tidak tahu berapa spesifik jumlah dari gula itu. Selanjutnya, common dan proper noun. Common noun ialah kata benda
yang lebih umum, yang tidak spesifik disebutkan. Sedangkan proper noun, kata benda yang sangat spesifik, yang sudah khusus. Nah, contohnya dari common noun ialah city. Di sini city dalam bentuk umum saja, kita tidak tahu bagian-bagiannya, tapi dalam proper noun di sini sudah sangat spesifik. Jakarta itu merupakan common noun dari Jakarta, bagian dari city dari common noun. Contoh lain yaitu Ciliwung. Ciliwung di sini bentuk spesifiknya dari kata river. River ini sungai, dan Ciliwung ini namanya nama sungai Ciliwung. Kemudian yang ketiga, abstrak dan konkret noun. Abstrak, nyata. Abstrak noun ialah kata benda yang nyata, yang dapat dirasakan saja, yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, yang tidak dapat kita tangkap oleh panca indera. Contohnya imagination, happiness, love. Ini hanya dapat kita rasakan saja, tidak dapat kita sentuh atau tidak dapat kita lihat oleh panca indera. Sedangkan concrete noun ialah kata benda yang dapat kita rasakan, yang dapat kita lihat oleh panca indera, yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya book, head, pen. Ini dapat kita lihat wujudnya oleh panca indera kita. Yang keempat, collective noun. Nah, di sini collective noun saya bagi menjadi 3: person, animal, things. Person, audience, class, komite. Ini kolektifnya dari person, ya. Animal, contohnya colony, deer, fish. Nah, ini kolektif nounnya dari animal. Things atau abstrak, contohnya faculty dan furniture. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dari materi kita, yaitu tentang noun. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.